Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kumandang azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha memiliki segala sesuatu, termasuk masalah kita. Jadi, jika Allah memanggil untuk sholat, bergegaslah ke masjid. Jika diri ini malas, paksa saja. Karena setan sedang menggoda kita. Setan tahu jika kita segera sholat, kita akan menjadi orang beruntung. Kita menjadi sulit untuk dijerumuskan dan mudah mendapatkan jalan keluar dari masalah. Hal itu setan sangat tidak suka. Betapa sayangnya Allah pada kita. Allah berkenan memanggil kita karena Dia tahu kita butuh tempat mengadu dan meminta pertolongan. Dan pusat pertolongan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarilah hambaku, aku siap menerima segala keluh kesahmu. Datanglah ke rumahku dan aku akan menolongmu. Begitu kira-kira Allah menyapa kita dengan penuh cinta lewat lantunan suara azan. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar, salat adalah sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Rezeki itu 100% dari Allah Subhanahu wa taala dan sholat adalah jalan untuk mudahnya rezeki kita. Rezeki baik berupa anak, harta, pasangan hidup, jabatan, kendaraan dan lainnya adalah karunia yang akan mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat. Salah satunya yang menjalankan sholat dengan sepenuh hati. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh begitu panggilan azan berkumandang dan kita bergegas menuju masjid serta meninggalkan semua aktivitas, berarti kita telah menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala tentu akan dinomorsatukan. Salat adalah sarana terhebat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap kali dirundung kegelisahan, Rasulullah SAW selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, bangunlah Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Begitulah sholat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah SAW. Tak salah jika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berpesan, orang-orang yang memelihara sholat 5 waktu dan mengerjakannya tepat pada waktunya, maka Allah akan memuliakan orang itu dengan 9 macam kemuliaan. Di antaranya, dicintai Allah, badannya senantiasa sehat, dijaga oleh malaikat dan diturunkan berkah untuk rumahnya. Maka kuncinya segera sholat setelah tiba waktunya, lalu berdoa sesuai dengan keinginan dan hajat kita. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam sholat awal waktu dan berjamaah di masjid. Semoga kita bisa benar-benar mengutamakan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin.